Perjalanan masa Prapaskah 2024 akan kita mulai pada hari Rabu Abu. Apakah masa Prapaskah itu? Masa Prapaskah adalah masa menghayati perjalanan iman sebelum menyambut Paskah. Kita akan menghayatinya selama 6 minggu Prapaskah. Kita mengikuti perjalanan pengosongan diri, kesengsaraan Kristus. Oleh karena itulah, kita melakukan puasa selama masa Prapaskah. Selama 40 hari, kita akan berpuasa. Berpuasa adalah disiplin rohani, latihan penyangkalan diri untuk lebih berkonsentrasi menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk mendapatkan berkat lebih banyak, namun untuk berbagi berkat. Sisihkan uang dan masukkan ke dalam sampul penyangkalan diri atau dapat melalui rekening GKI Residen Sudirman. Kita akan bersama-sama mempersembahkan sampul penyangkalan diri pada hari Paskah. Hasil penyangkalan diri ini akan disalurkan untuk karya pelayanan sosial bagi mereka yang berkekurangan. Selamat menyusuri perjalanan masa Prapaskah dengan berpuasa, berlatih menyangkal diri, dan berbagi berkat bagi mereka yang membutuhkan.
Umat yang dikasihi Tuhan diundang untuk berdiri. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyanyi di hadapan Tuhan yang adalah sahabat kita. Senantiasa tinggal bersama umatnya di dalam kasih-Nya. Hai Kristen, nyanyilah. Jemaat sekalian, ibadah kita hari ini berlangsung berdasarkan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, tema ibadah kita hari ini adalah Bye Bye Fever. Melalui tema ini kita akan bukan menghayati tentang fever atau tentang demam, tetapi kita akan menghayati bagaimana Allah senantiasa peduli dengan pergumulan kita, pergumulan umatnya, bahkan pergumulan yang sekecil apapun. Karena itu saudara, mari kita masyurkan Tuhan yang di atas tahtanya yang mulia. Karena Dia yang telah mengutus Yesus, Sang Putra, untuk menjadi sobat yang peduli dan rela mengorbankan diri menebus kita demi penggenapan rencana Allah. Segala puji baginya di tata mulia yang sudah memberi putranya kepada dunia. Puji namanya, mari pujilah namanya. Puji namanya, mari pujilah namanya.
Sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa mohon pengampunan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh rindu untuk memuji nama-Mu. Tapi seringkali Tuhan, kami mengalami kesulitan, sulit untuk memuji Engkau, karena kami lebih sering berkeluh kesah. Kami bahkan berkeluh kesah karena merasa Allah terlalu jauh dari kehidupan kami. Kami berkeluh kesah karena merasa Engkau tidak peduli dengan kehidupan kami. Tidak peduli dengan pergumulan kami, Tuhan. Sehingga kami bukan hanya berkeluh kesah, tapi kami juga marah. Marah karena Engkau membuat kami kecewa. Saat-saat seperti itu adalah saat yang sulit bagi kami untuk memuji Engkau. Kami semakin terjerembab, semakin terperangkap di dalam lumpuran dosa kami. Tapi pagi ini Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kami mohon ampun ketika kami merasa kecewa. Kami mohon ampun ketika kami datang beribadah tanpa sebuah rasa. Kami melakukan ibadah sebagai rutinitas belaka. Ampuni kami. Di dalam segala keterpurukan kami, di dalam segala keberdosaan kami datang kepadamu. Dari kungkungan dosa yang gelap ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, menolong dari dera kepapaan kami. Kami mohon Engkau datang, mengulurkan tangan, menolong kami. Amin. Dan mengejar
Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mendamaikan kita, karena itu mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudara, mari kita syukuri anugerah pengampunan Tuhan dengan terus meyakini bahwa Allah senantiasa peduli terhadap segala pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, umat-Nya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi
Semua dipersilakan duduk. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya ketika kami merenungkan firman-Mu, kami semakin menyadari, semakin yakin bahwa Engkau adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan dalam pembacaan dan perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari semula? Tidakkah kamu mengerti bagaimana dasar bumi diletakkan? Dialah yang bertahta di atas lingkaran bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dialah yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah untuk dihuni. Dialah yang membuat pembesar-pembesar menjadi tiada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia belaka. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, Ia langsung meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka semua, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak hadir. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Ia menjadi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan memperhatikan Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 11, dilanjutkan ayat 20. Mazmur 147 pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dilanjutkan ayat 20. Haleluya, sungguh baik bermazmur bagi Allah kita, sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Besarlah Tuhan kita
dan hebat kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke tanah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dialah yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda perang, ia tidak berkenan pada kekuatan kaki laki-laki. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23 akan saya baca berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan sebagian dari mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 akan saya bacakan berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru Bahasa Indonesia edisi yang kedua. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Saudara, tema ibadah kita by favor. Ini bukan endorse ya, endorse dari obat kalau anak demam begitu. Tetapi ini lebih terkait karena memang di dalam bacaan kita, terutama bacaan Injil tadi, kita melihat ada ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan ketika demam itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, otomatis demam itu pergi gitu. Makanya selamat tinggal demam, kira-kira terjemahannya kan begitu. Ya, jadi jangan dipikir saya sedang berbicara tentang obat penurun panas kalau anak demam. Nah, itu sebabnya saudara saya mengajak kita langsung fokus pada Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Nah saudara, di dalam bacaan kita itu, kita melihat demam ibu mertua Petrus. Sebenarnya apa sih artinya demam ibu mertua Petrus? Kalau saya rangkumkan, maka demam ibu mertua Petrus itu adalah pergumulan kawula alit. Pergumulan orang-orang yang kecil, atau juga mungkin merasa diri kecil, atau mungkin juga bisa diartikan orang-orang yang dikecilkan oleh orang-orang yang dikerdilkan oleh sesamanya. Nah saudara, kenapa saya mengatakan bahwa demam mertua Petrus itu merupakan indikator dari pergumulan kawula alit? Sebab paling tidak ada 3 hal yang membuat saya mengatakan ibu mertua Petrus itu adalah perwakilan dari kawula alit atau demamnya. Yang pertama saudara, yang sakit pada waktu itu adalah perempuan. Di dalam Alkitab saudara, Alkitab ditulis di dalam kebudayaan patrilineal. Kebudayaan yang menunjukkan pria sebagai pemimpin. Garis keturunan itu juga dilihat dari garis keturunan pria. Dan di dalam kebudayaan pada waktu itu saudara, perempuan itu tidak dianggap. Sehingga kalau sekarang Yesus menyembuhkan perempuan, sebenarnya Yesus itu menyembuhkan orang kecil, orang cilik.
Yesus mempedulikan orang yang diremehkan pada waktu itu. Yang kedua, saudara, ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, namanya juga ibu mertua, sudah pasti ini bukan ABG, kecuali diartikan angkatan babe gue gitu ya. Jadi ibu mertua Petrus adalah seorang yang senior. Saudara, kalau zaman sekarang, kalau kita cari orang, kita itu bakalan cari orang yang senior atau junior. Jangankan di tempat kerja, saudara. Di dalam kepengurusan gereja juga, ayo kalau bisa cari anak-anak muda. Kenapa? Usianya dianggap lebih panjang. Ya walaupun belum tentu ya, yang belum tentu, yang tua mati duluan kan belum tentu. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat antara senior dan junior, senior memang ada banyak kelebihannya, tetapi juga ada kelemahannya, saudara. Kalau kita memperhatikan Injil Markus pasalnya yang pertama, saudara, Injil Markus pertama itu berbicara tentang pelayanan Yesus di awal. Kalau kemudian yang Yesus lakukan itu terhadap orang yang usianya udah pendek, itu potensinya pasti lebih kurang dibandingkan orang-orang muda. Tetapi Yesus peduli, saudara, kepada ibu mertua Petrus. Yesus peduli kepada orang yang senior ini. Yesus bukan hanya melihat orang ini bisa melakukan apa. Tetapi Yesus melalui penyembuhan ibu mertua Petrus mau menunjukkan kepada kita bahwa walaupun kita itu sudah senior, dengan kelemahannya segala macam, Allah tetap peduli, saudara. Salah satu keluhan orang-orang senior adalah kurangnya perhatian. Anak-anak yang dulu dikasihi, sekarang udah gede, udah pinter cari duit sendiri, tapi seringkali lupa sama orang tua. Ada seorang senior yang ketika dikunjungi curhat, "Ibu mau didoakan apa?" Aduh, permintaannya bikin saya terenyuh, saudara. Karena permintaannya adalah, saya pengen ditelepon anak saya. Anaknya jarang telepon ya, Bu. Iya. Di satu sisi saya bersyukur, kalau anak saya jarang telepon berarti dia sedang sibuk. Terakhir dia telepon, dia ngomong, "Mama sudah nggak usah banyak mikirin aku. Kalau aku nggak sempet telepon, itu berarti keadaanku baik-baik saja." Saudara, itu pergumulan senior. Kadang merasa dipinggirkan, bahkan oleh anggota keluarga sendiri. Tapi dalam bacaan kita hari ini, saudara, kita melihat bahwa Allah peduli. Allah peduli, saudara, dengan pergumulan kita. Pergumulan senior, saudara, pergumulan yang menggambarkan seringkali orang-orang senior itu orang-orang pensiunan. Merasa tidak berharga. Tapi Allah peduli, saudara. Allah peduli. Saudara sekalian, yang ketiga,
Saya mengatakan bahwa demam mertua Petrus menggambarkan pergumulan kaulo alit. Karena demam itu penyakit harian. Penyakit yang umum. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, saudara, sakit demam itu enggak ada apa-apanya. Sebelumnya dan sesudahnya dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ini demam, saudara. Mungkin kalau zaman sekarang pergi ke warung, beli Bodrek, beli Paramek, beli obat-obat demam, sudah sembuh. Tapi Allah peduli. Menjadi ironis, saudara. Kalau sesudah kita mengingat kisah Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Petrus, lalu kita ngomong dalam hati, persoalanku ini persoalan sepele, nggak perlulah dibawa dalam doa, ngerepoti Tuhan saja. Saudara, Allah nggak merasa direpoti. Ketika para murid itu bercerita, guru, ibu mertua Petrus sedang sakit. Sakit apa? Sakit demam, guru. Tolong, engkau tadi di bait Allah, di sinagog, di tempat ibadah itu, engkau sanggup mengusir roh jahat. Sekarang ini ada sakit demam. Kami yakin engkau sanggup menyembuhkan. Yesus tidak ngomong, kalau cuma demam gak usah panggil saya. Udah ke warung aja beli obat demam. Yesus tidak menolak, saudara. Yesus datang. Yesus menjamah ibu mertua Petrus. Allah peduli dengan pergumulan kita. Pergumulan yang kita anggap remeh pun perlu kita bawa dalam doa. Karena Allah peduli. Yang berikutnya, saudara. Demam mertua Petrus bukan hanya menggambarkan bahwa Allah peduli terhadap pergumulan kaulo alit. Demam ibu mertua Petrus bukan hanya menggambarkan bahwa Allah peduli terhadap pergumulan kita yang kelihatannya remeh-temeh. Tapi demam mertua Petrus juga menghantar kita pada pemahaman bahwa Allah peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Kisah berikutnya, saudara. Mulai ayat 35 tadi kita melihat bagaimana setelah menyembuhkan demam ibu mertua Petrus, pelayanan Yesus bergeser. Yesus berkata kepada para muridnya, ayo kita pergi ke kota-kota sekitar. Karena untuk itulah aku datang, aku perlu melayani mereka. Saudara, ada banyak kota-kota sekitar. Yang warna biru itu, saudara, yang ada tanda merahnya itu berarti kota Kapernaum di mana Yesus berada pada waktu menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan yang kayak kolam itu adalah Danau Galilea. Di sekitarnya itu adalah wilayah Galilea. Dan di ayat yang terakhir, ayat 39 tadi dikatakan, lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil. Yesus pergi ke seluruh Galilea. Di Galilea tentu saja ada banyak kota, saudara ya. Kalau saya membahas satu persatu, tentu kita akan selesai jam 9 mungkin kebaktiannya. Jadi saya ambil contoh-contohnya saja, saudara. Saya mengambil 4 saja. 4 ini mewakili penjuru mata angin ya.
yang di sekitar Kapernaum itu. Saudara, ada kota Nain, ada kota Gerasa, ada kota Korasim, dan juga ada kota Magdala. Ada yang tahu kota-kota ini, saudara? Yang rajin baca Alkitab mungkin bisa bercerita tentang kota ini. Apa yang kita ingat dari kota Nain, saudara? Di kota Nain, saudara, ada seorang janda, ada seorang perempuan janda kehilangan harapan di dalam hidupnya. Karena anak laki satu-satunya meninggal. Anak laki satu-satunya yang menjadi harapan bagi masa depan si ibu itu meninggal. Dan itu sebabnya Yesus pergi ke Nain, saudara. Untuk melayani ibu yang kehilangan harapan itu. Yesus pergi ke Nain untuk membangkitkan si anak laki-laki itu. Yesus membangkitkan anak laki-laki itu berarti Yesus membangkitkan harapan si ibu itu. Saudara, mungkin kita berada di dalam situasi yang membuat kita merasa kecil. Karena kota Nain juga kota yang kecil. Di dalam perasaan yang minder itu, saudara, kita merasa tidak punya harapan. Pagi ini, bacaan Markus mengingatkan kita. Allah peduli. Ketika kita kehilangan harapan dalam hidup ini. Allah peduli, saudara. Apa yang kita ingat, saudara, dari Gerasa? Bukankah di Gerasa itu, saudara, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan legion. Orang yang kerasukan roh jahat yang begitu banyak, saking banyaknya disebut legion. Orang yang kerasukan roh jahat itu, saudara, tinggal di pekuburan, terasing dari masyarakat sekitar. Dia menyiksa dirinya, sendirian, kesepian, tidak tahu arah hidupnya. Apakah itu yang menjadi gambaran kehidupan kita? Jangan putus asa, saudara. Karena Yesus bukan hanya Tuhan yang berdiam di Kapernaum, menikmati puja dan puji orang-orang Kapernaum yang mulai mengagumi dia dan mengatakan, wah hebat. Tapi Yesus meninggalkan pujian semacam itu dan dia pergi ke Gerasa, menjamah orang yang kerasukan setan itu. Apa yang kita ingat dengan kota Korasim, saudara? Saudara, mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu tentang kota Korasim. Tapi di dalam Matius pasal 11, saudara, Yesus berbicara menyinggung tentang kota Korasim. Sebuah daerah di mana Yesus melakukan banyak mujizat. Tetapi Korasim tetap tidak percaya kepada Yesus. Yesus tahu, saudara, bahwa sekalipun dia melayani kota Korasim itu akan menolak dia. Yesus tahu bahwa kota Korasim itu tetap tidak akan percaya kepada dia. Yesus tahu. Yesus tahu betapa kerasnya hati orang-orang kota Korasim. Tetapi Yesus tetap pergi ke sana, saudara. Karena Yesus peduli. Seberapapun kerasnya hati orang Korasim, Yesus tetap menjamah mereka. Saudara,
Kalau kita merasa diri kita pribadi yang keras, tapi kita ingin berubah, ingatlah bahwa Yesus peduli. Kalau kita adalah seorang yang bergumul dan berdoa serta berkata, Tuhan, aku salah pilih. Aku menikah dengan orang yang salah. Pasanganku terlalu keras. Kalau kita merasa, Tuhan, didikan orang tuaku salah. Orang tuaku terlalu keras. Hari ini kita belajar. Allah peduli dengan orang-orang seperti itu. Kenapa kita tidak doakan pasangan kita? Kenapa kita tidak doakan orang tua kita? Kenapa kita tidak doakan orang-orang yang telah bertindak keras kepada kita? Orang-orang yang menolak Tuhan. Kenapa kita harus berdoa untuk mereka, saudara? Karena hari ini kita melihat bahwa Allah peduli terhadap kota Korazim. Sekalipun pada akhirnya kota itu menolak untuk bertobat, saudara. Allah peduli. Dan Allah juga peduli kepada kota Magdala. Yesus pergi ke sana, saudara. Menurut tradisi dari kota Magdala ini kemudian muncul seorang perempuan bernama Maria, yang kemudian dikenal sebagai Maria Magdalena. Seorang perempuan yang kemudian mengikut Yesus, melayani dia. Injil Lukas pasal 7 mengatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan yang dirasuk oleh 7 roh jahat. Yesus peduli. Jadi saudara sekalian, dengan merenungkan semuanya ini, apakah ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah tidak peduli dengan hidupku? Sebab renungan hari ini saudara menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap pergumulan kita. Allah peduli dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Allah peduli dengan pergumulan kaum alit. Allah peduli dengan mereka yang berada di dalam kondisi yang sulit. Baik sulit secara potensi maupun sulit secara posisi. Kita berada di dalam situasi yang sulit ketika kita merasa kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita berada di dalam situasi yang sulit. Pada waktu kita diasingkan oleh masyarakat sekitar, kita juga berada pada situasi yang sulit, bukan? Kita berada pada posisi yang sulit. Ketika kita merasa ditolak oleh orang tua kita. Ketika kita merasa tidak dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Kita berada dalam posisi yang sulit. Tapi jangan putus asa. Karena Allah peduli dengan kita. Saudara, untuk menegaskan bahwa Allah peduli. Peduli terhadap kita yang dalam kondisi sulit, baik secara potensi maupun posisi. Mari kita renungkan kembali seluruh firman Tuhan ini tadi. Kita renungkan sambil kita menghayati
lagu yang tadi kita nyanyikan. Lagu yang mengatakan Allah peduli, Allah mengerti. Dengan sikap berdoa, saudara, mari kita nyanyikan refren dari lagu ini. Dengan iman, dengan yakin, dengan mengingat pengalaman ibu mertua Petrus yang sakit demam. Mari kita katakan, Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sementara PNJ menyanyikan lagu ini, mari kita hayati, saudara. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa seluruh persoalan hidup kita. Karena Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Allah tidak pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan itu sendirian. Karena itu jangan pernah ragu untuk membawa pergumulan hidup kita, pergumulan apapun itu. Mari kita bawa kepada Tuhan yang mengerti dan peduli terhadap hidup kita. Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa Surgawi, inilah keyakinan kami bahwa Engkau peduli, Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendiri, Tuhan. Karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom saudara-saudari, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Residen Sudirman. 14 Februari 2024 adalah hari penting bagi bangsa Indonesia. Sebab kita akan mengikuti pemungutan suara dalam pemilihan umum secara serentak. Apakah saudara telah siap melangkah menuju tempat pemungutan suara untuk menyampaikan aspirasi pilihan saudara? Mungkin masih ada yang bertanya, mengapa kita harus memilih? Sesungguhnya pemilu adalah sarana bagi warga gereja yang adalah warga masyarakat untuk melaksanakan panggilan kudusnya membangun negeri ini. Kita orang-orang percaya ditempatkan Tuhan di Indonesia bukan untuk berdiam diri, tapi untuk berpartisipasi aktif membangun negeri ini dan mendoakannya. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sesungguhnya kita dipanggil mengusahakan kesejahteraan Indonesia. Marilah kita menyambut panggilan Tuhan ini dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024. Jangan golput. Ingatlah, bila makin menurun partisipasi, makin mengurangi legitimasi moral hasil pemilu. Tingginya angka golput akan membuka ruang kecurangan dan manipulasi hasil pemilu. Kita pun bertanggung jawab untuk mewujudkan terpilihnya pemimpin yang baik di negeri ini. Jika angka golput besar, kemungkinan terpilihnya pemimpin yang tidak baik makin besar. Maka dengan penuh sukacita, siapkan diri Anda pergi ke TPS. Pilihlah calon pemimpin bangsa yang berintegritas diri baik, menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang mau menghargai dan bekerja sama dengan semua orang untuk membangun Indonesia penuh damai sejahtera. Berdoalah dan mintalah hikmat dan tuntunan Tuhan untuk menggunakan hak pilih Anda secara bebas dan bertanggung jawab demi kemajuan demokrasi dan kesejahteraan bangsa kita. Berdoalah pula untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 agar berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Mari kita sukseskan pemilihan umum dalam semangat kerukunan dan persatuan Indonesia. Tuhan memberkati. Mari saudara kita menyatukan hati untuk memanjatkan beberapa pokok doa. Bapa Surgawi, dengan keyakinan bahwa Engkau peduli terhadap pergumulan hidup kami membawa beberapa pergumulan kami di bawah kaki-Mu. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk melangsungkan pemilihan umum. Mohon kiranya Engkau sendiri yang tolong, supaya di dalam sisa waktu yang ada, bangsa Indonesia terus tetap mempersiapkan pemilihan dengan baik. Engkau tolong untuk distribusi logistik pemilu, supaya tidak terjadi kecurangan di dalam distribusi ini. Engkau tolong kesiapan aparat dan perangkat Bawaslu di semua level, supaya mereka boleh terus diberikan pengarahan-pengarahan untuk bisa mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam pemilu. Engkau berkati Tuhan semua partai politik yang ada. Engkau tolong bangkitkan hati nurani mereka untuk menjadi partai yang takut akan Tuhan. Bangkitkan semangat mereka untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Tolong para utusan partai yang akan menjadi pengawas, kiranya Engkau tolong mereka supaya bisa mengawasi dengan cermat surat suara yang ada, sehingga surat suara ini bisa
sampai sebagaimana seharusnya. Engkau tolong Tuhan untuk aparat keamanan, supaya bisa mengantisipasi kericuhan, kerusuhan yang mungkin terjadi. Engkau juga berkati seluruh rakyat Indonesia, supaya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan, maupun kesehatan mereka. Engkau tolong Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang bergumul ini. Engkau tolong supaya mereka boleh meyakini dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dengan pergumulan mereka. Pergumulan di bidang apapun. Engkau peduli terhadap mereka dan Engkau sedang berjuang bersama-sama dengan mereka. Tuhan, di dalam keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6 yang menyatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Majelis Jemaat mengajak umat untuk terlibat aktif dalam merealisasikan pembangunan rumah emeritus dengan memberikan persembahan melalui sampul persembahan kantong putih akan diedarkan pada minggu pertama dan minggu yang keempat. Persembahan dapat juga kita berikan melalui QR Code, nomor rekening GKI Residen Sudirman, sampul-sampul dan kotak persembahan yang tersedia. Dengan penuh sukacita, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. The Lord
marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Allah. Biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh menjadi kesaksian untuk pelayanan di gereja-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terus mengingat bahwa kita diutus Allah untuk menyebarkan terang dunia kepada mereka yang menderita serta kekurangan cinta, sehingga terang Kristus dapat menerangi mereka yang di dalam kegelapan. Saudara sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kesempatan ini kami mohon waktu sejenak karena dari mahasiswa saat Malang yang akan bergabung dengan kami pelayanan di sini akan memperkenalkan diri. Waktu kami persilakan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara sekalian. Ya, perkenalkan nama saya Hosea Mahanaim, bisa dipanggil Hosea.
Saya adalah mahasiswa dari STT Saat yang akan praktek pelayanan 1 tahun di GKI Resut. Saya membawa salam juga Bapak Ibu dari bagian pelayanan dan STT Saat, mengucapkan terima kasih, dan saya pribadi juga terima kasih telah diterima untuk belajar, dan kiranya perjumpaan kita boleh saling memberkati dan membawa sukacita. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada saudara usia, selamat melayani, juga kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.